Tentukan jari-jari orbit satelit geostasioner. Satelit seperti itu tetap selalu berada di titik yang sama di ekuator bumi. Apakah ada di area di permukaan bumi yang tidak dapat dilihat dari satelit geostasioner? Jika ya, berapa bagian dari total luas permukaan? Oke. Sebelumnya kalian tahu nggak satelit geostasioner itu satelit yang gimana? Kalau dilihat dari periodenya, berapa tuh periodenya? Ada yang tahu? Oke. Satelit geostasioner itu adalah satelit yang selalu tampak atau lokasinya selalu tetap berada di uh, atas ekuator bumi gitu. Jadi ibaratnya gini. Misalkan ini bumi. Bumi kan berotasi kan. Ini kutub utara bumi. Bumi itu rotasinya berapa lama? Periodenya berapa? Rotasi bumi. Ada yang tahu? Ini kutub utara ya. Kita melihat dari kutub utara. Periode rotasi bumi berapa? Ada yang tahu? 23 jam. Oke, benar. Periode rotasi bumi itu 23 jam 56 menit ya. Oke. Jadi ibaratnya gini. Misalkan ada pengamat yang di ekuator nih. Ia melihat satelit geostasioner di sini. Ini satelit geostasioner. Nah, ketika kan bumi berotasi, tentunya pengamat ini juga akan berpindah tempat kan. Misalkan pengamatnya di sini, pindah ke sini. Ini posisi 1, ini posisi 2. Satelit geostasionernya juga akan berpindah kan, karena akan selalu sama gitu, terlihat oleh pengamat di bumi. Oke. Jadi ciri-cirinya apa tuh satelit geostasioner? Periodenya berapa? Biar selalu tampak di atas pengamat. Sama dengan rotasi bumi. Oke, benar. Jadi periode satelit geostasioner itu sama dengan periode rotasi bumi. Contoh dari satelit geostasioner itu satelit apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya ini ya, kalau di Indonesia, kalian pernah dengar BRISAT, BRI satelit? Nah, BRI satelit itu satelit yang digunakan untuk Bank BRI ya. Sehingga untuk daerah-daerah yang terpencil itu masih bisa dilayani dengan BRISAT itu. Nah, maka dari itu didesain satelit BRISAT itu periodenya sama dengan periode rotasi bumi. Sehingga satelitnya akan selalu di atas Indonesia, nggak berpindah-pindah. Begitu juga untuk yang stasiun TV gitu. Buat komunikasi. Satelit buat komunikasi. Buat komunikasi, ya juga geostasioner. Gitu. Oke, nah jadi untuk menghitung ini jari-jari orbit ya. Jari-jari orbit ini berarti adalah yang ini panjang dari pusat bumi sampai ke sininya kan. Untuk mencari jari-jari orbit, berarti kita gunakan apa nih?
Apa tuh? Gunakan hukum Kepler ke-3. Apakah ada daerah di permukaan bumi yang dapat dilihat dari satu geoset bola? Untuk kasus bulan ya, periode rotasinya sama dengan revolusinya. Itu namanya geosinkron ya, kalau nggak salah ya namanya. Bukan geostasioner, tapi sinkron gitu. Rotasinya sinkron dengan periode revolusinya. Bukan geostasioner ya kalau bulan. Kalau nggak salah geosinkron ya. Coba aku cari di internet. Geosinkron. Oh, bukan geosinkron. Apa ya namanya? Synchronous orbit. Orbit bulan. Kalau bahasa Inggrisnya namanya synchronous orbit ya. Kalau bulan ya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya synchronous orbit. Itu. Kalau geosinkron sama geostasioner itu sama. Sorry, aku salah tadi. Oke, nah untuk menghitung ini ya kita bisa menggunakan hukum Kepler ketiga ya. Jadi R pangkat 3 per periode kuadrat sama dengan, karena ini bumi ya, berarti G massa bumi per 4pi kuadrat. Oke, massa bumi itu kira-kira 6 kali 10 pangkat 24 kg. Jadi kalau kita masukkan ke sini, R-nya akan kita peroleh berapa nih R-nya? Akar 3 dari GM bumi per 4pi kuadrat dikali periode kuadrat. Jadi akar 3 ini. Tinggal kita masukin aja nilai-nilainya. 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali massa buminya adalah 6 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 4pi kuadrat kalikan dengan periodenya nih. Periodenya adalah 23 jam 56 menit, tapi perlu kita ubah jadi satuan detik. Jadi kali 3.600 kan. Kuadrat. Oke. Maka akan kita peroleh R-nya ini adalah ada yang dapat berapa? Yang dapat sekitar 4,22 kali 10 pangkat 7 meter ya. Benar ya? Ini adalah radius orbitnya. Radius orbit. Radius orbit tingginya. Bukan tingginya. Kalau tingginya dari permukaan bumi ya. Kalau radius orbit itu dari pusat bumi. Tuh. Oke. Nah, pertanyaannya kedua nih. Apakah ada area di permukaan bumi yang tidak dapat dilihat dari satelit geostasioner? Jika iya, berapa bagian dari total luas permukaan? Nah, ini kira-kira berapa? Apakah yang dilihat oleh satelit geostasioner itu setengah dari permukaan bumi? Atau kurang dari setengah permukaan bumi? Gimana? Kebayang nggak? Yang pertanyaan kedua.
setengah permukaan bola. Kurang tepat sih. Oke, mungkin aku gambarkan dulu ya di slide selanjutnya. Ini soal dari fundamental astronomi juga. Gambarkan yang lebih jelas. Oke. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, misalkan ini menyinggung ya, di sini menyinggung, ini juga menyinggung. Maka yang bisa dilihat itu adalah cuma area yang mana yang bisa dilihat? Yang ini kan? Ini adalah area yang bisa dilihat. Jadi kalau aku arsir, yang bisa dilihat tuh yang ini. Ini yang bisa dilingkupi oleh bisa dilihat oleh satelit. Yang nggak bisa dilihat ya sisanya berarti kan. Tuh. Ini satelitnya itu di sini. Ini satelit. Ini buminya. Ini pusat bumi ya di sini. Oke. Nah, masalahnya kalian bisa ngitung nggak nih? Berapa yang bisa dilihat oleh satelit ini? Berapa persentase permukaan yang bisa dilihat oleh satelit? Ada yang punya ide untuk menghitung berapa yang bisa dilihat oleh satelit? Oke, kalau nggak ada yang punya ide, mungkin aku jelaskan bagaimana menghitung luas permukaan. Pakai juring Kak, cari juringnya gimana? Iya, gimana? Udah tahu belum caranya? Cara cari juring. Itu ada di buku Fundamental Astronomi. Pernah tahu caranya? Di lampiran ya, kalau nggak salah. Pernah baca nggak buku Fundamental Astronomi? Mungkin baca sekilas gitu. Bukunya di sini Kak. Buku di mana? Nah ini ya. Jadi kita bisa menghitung nih untuk sphere. Sphere itu bola ya. Kita bisa menghitung kalau area keseluruhan itu kan 4 pi r kuadrat. Volume keseluruhan itu juga 4/3 pi r pangkat 3. Kalau kita pengen menghitung cuma sebagian aja gitu ya. Untuk yang di sini berarti yang AK ini gitu. Yang di arsir itu adalah AK. Nah, AK itu dirumuskan sebagai yang mana ya? Ini. AK sama AS itu sama. 2 pi r dikalikan dengan H. Di mana hanya itu adalah ketinggian yang ini. Ini ada di buku Fundamental Astronomi. Jadi
kalau aku jelaskan lagi di sini, untuk menghitung area ini, berarti yang perlu kita ketahui adalah air bumi, ya, sama ketinggiannya ini. Berapa ketinggiannya? Ini H, ya. Areanya, misalkan ini areanya adalah AS gitu ya. AS di sini adalah 2πr dikalikan dengan H. Oke, nah H ini bisa kita cari dengan cara apa? Tahu nggak caranya? Oke, kita bisa cari kalau kita tahu sudutnya ini kan. Sudut alfa yang ini. H itu tidak lain adalah R dikurang apa? R cos alfa. R-nya itu adalah panjang dari sini sampai sini. Ini adalah R. R cos alfa itu adalah yang panjangnya ini. Tuh. Jadi untuk panjang H-nya itu adalah R dikurang R cos alfa. Ada yang masih bingung sampai sini? Oke. Nah, cos alfa itu bisa juga dinyatakan sebagai apa nih? Kalau misalkan panjang satelitnya itu tadi R ya, dari sini sampai sini itu R. R kecil ya. Ini R kecil. Maka cos alfa itu bisa kita tuliskan sebagai R besar dibagi dengan R kecil. Benar nggak? Cos alfa. Benar kan? Eh, benar kan? Oke. Nah, maka dari itu untuk menghitung area yang terlihat, berarti kan ini kita cari dulu hanya nih. Hanya itu adalah R1 minus cos alfa. Atau R1 R kecil per R besar. Tinggal kita masukkan ke sini. Ini area yang terlihat ya. Yang terlihat oleh satelit. Itu adalah 2πr kuadrat 1 minus R per R. Oke. Nah, pertanyaannya itu bukan area yang terlihat, tapi area yang tidak dapat dilihat dari satelit geostasioner ya. Oke. Area yang tidak dapat dilihat area yang tidak dapat dilihat. Berarti kan apa tuh?
Misalkan aku tuliskan sebagai apa ya nih? Dapat dilihat sebagai AK gitu ya. AK ini ya A total per AS ya. Tuh. Yang ditanyakan adalah berapa bagian dari total luas permukaan. Berapa bagian dari total luas permukaan. Berarti yang ditanyakan adalah AK per A total. Nah, A totalnya itu adalah area bola nih. 4pi R kuadrat. 4pi R kuadrat dikurang dengan 2pi R kuadrat 1 R per R. Kalau disederhanakan, akan didapatkan, ini jadi 1 kan, 1 kurang setengah ya. 1 minus R kecil per R besar. Oke. Tinggal kita masukkan aja. Satu dikurang setengah. 1 minus R-nya adalah radius bumi ya. 6378 km dibagi dengan R-nya ini. Ini satuannya masih dalam meter ya. Kalau jadiin kilo berarti 4,22 kali 10 pangkat berapa? 4 ya. Kali 10 pangkat 4. Oke. Maka akan kita peroleh berapa nih? 1 kurang nah minus 378 Oke. Ternyata yang nggak bisa dilihat itu sekitar 0,57. Ya, aku bulatin aja jadi 0,58. 0,58. Jadi sekitar 58% itu nggak bisa dilihat oleh satelit itu. 58% areanya. Jadi nggak tepat banget setengahnya ya. Tepat banget setengahnya itu ya kalau misalkan jaraknya satelit sangat jauh dibandingkan radius bumi. Kalau misalkan jaraknya satelit ini sangat jauh, R-nya ini sangat besar dibandingkan R yang radius bumi ini, maka ya A totalnya, AK per A totalnya ini ya setengah. Cuman karena ini jaraknya nggak terlalu jauh, maka tidak tepat setengahnya. Sampai sini, apakah masih ada yang bingung tentang ini? Aman?